Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba memaparkan proposal saya dari bab 1 sampai bab 3, mata kuliah studi mandiri dan seminar proposal penelitian. Saya akan memaparkan dari latar belakang terlebih dahulu. Terdapat nilai di setengah semester 1 itu di bawah KKM 4 nilai IPAS. Jadi di situ latar belakang saya meneliti ini dengan nilai rata-rata 63,69. Ini juga saya berencananya dua sekolah, Pak. Di SD saya dan di SD satunya SD Negeri 7. Terus langsung ke rumusan masalah, Pak ya. Boleh, Bu. Perumusan masalah di sini saya ambil 3, Pak. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran start berbantu Smart TV terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD 13 Mentok, dan yang satunya terhadap kolaborasi siswa kelas 5 SD 13 Mentok. Yang tiganya seberapa besar pengaruh pembelajaran start berbantuan Smart TV secara simultan terhadap kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi di SD 13 Mentok. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah, yaitu ada 3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan model pembelajaran start berbantuan Smart TV terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, terhadap keterampilan kolaborasi siswa. Yang ketiga, terhadap pengaruh model pembelajaran start terhadap kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi siswa pada pembelajaran IPAS di SD 13 Mentok. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktisnya bagi peneliti dapat memberikan pengalaman baru, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait model pembelajaran yang tepat digunakan pada mata pelajaran IPAS. Bagi siswa, diharapkan dapat menjadi lebih aktif, termotivasi, mampu berpikir kritis dan berkolaborasi, serta tidak bosan selama proses pembelajaran berlangsung melalui metode model pembelajaran start berbantuan Smart TV. Bagi guru atau sekolah, penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan yang dapat dijadikan referensi pentingnya penerapan model pembelajaran start dengan media Smart TV yang relevan dengan materi kemampuan siswa, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa, khususnya pada mata pelajaran IPAS dan mata pelajaran lain pada umumnya, dapat ditingkatkan. Lanjut ke bab 2, Pak. Bab kedua ini ada kajian teori. Kajian teori di sini saya pertama membahas model pembelajaran. Terus yang kedua, model cooperative learning, karena saya mengambil model start, jadi saya bahas dulu model kooperatifnya. Di situ saya langsung ke start, Pak. Model pembelajaran start, di sini ada pengertian, terus ada karakteristiknya, ada langkah-langkah model pembelajaran, terus manfaat model pembelajaran start, kelemahan, serta terus saya mengambil mata pelajaran IPAS, saya bahas di sini juga. Terus mata pelajaran IPAS-nya saya pusatkan lagi kepada rantai makanan dan jaring makanan. Penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 20 penelitian terdahulu pada 5 tahun terakhir. 1, 2, 3, 4. Yang berkaitan dengan judul saya. Nah, kesimpulan, berdasarkan data dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan penting dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini mengisi celah atau gap dalam literatur dengan mengintegrasikan teknologi Smart TV ke dalam model pembelajaran START, sesuatu yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Itu, Pak, untuk kesimpulan dari penelitian terdahulu. Yang B-nya, kerangka berpikir. Di sini juga saya membuat kerangka berpikir secara sederhana. Proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa untuk memperoleh kompetensi IPAS. Terus hasil IPAS kelas 5 di gugus 1 dan gugus 2 Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat masih tergolong sangat rendah, yaitu khususnya di SDN 13 Mentok dan SDN 7 yang akan saya jadi pusat penelitian utamanya.
Terus memilih strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan kolaborasi melalui kegiatan yang menghubungkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran START berbantuan Smart TV untuk melihat pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan kolaborasi. Nah, yang ke bawahnya di sini adalah apakah berpengaruh, saya menyimpulkan model pembelajaran Smart TV ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi pas siswa kelas 5 SD Kecamatan Mentok. Saya memilih variabel X itu model pembelajaran START berbantuan Smart TV, sedangkan variabel Y-nya ada 2. Variabel Y-nya yang pertama itu kemampuan berpikir kritis, yang kedua kolaborasi. Hipotesis penelitian saya: 1. Terdapat pengaruh pembelajaran START berbantuan Smart TV terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. 2. Terdapat pengaruh terhadap keterampilan kolaborasi siswa kelas 5 SD 13 Mentok. Ketiganya, terdapat pengaruh pembelajaran START berbantuan Smart TV terhadap kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa secara simultan. Tentang yang pertama, jenis atau pendekatan penelitian yang berada di metode penelitian ini. Sini jenisnya saya mengambil eksperimen semu. Populasi penelitian saya mengambil di gugus 1 dan gugus 2. Sampel penelitian, setelah saya dapat populasi 2 gugus tadi, sampel penelitiannya saya ambil di gugus 1 itu adalah SDN 7 Mentok dan gugus 2 adalah SDN 13 Mentok, yang mana jumlah siswanya SDN 7 26, SDN 13 saya ambil kelas 5A itu 26 juga kebetulan sama. Jadi semua total sampel utamanya adalah 52 siswa. Terus di sini datanya, lokasi penelitian saya akan meneliti di SD 13 dan SD 7. Nah, yang di SD 13 ini saya akan merencanakan sebagai kelas eksperimen yang saya akan gunakan model pembelajaran START berbantuan Smart TV, sedangkan SD Negeri 7 saya menggunakan model pembelajaran Jigsaw tapi pakai media pembelajaran dengan media visual seperti proyektor, tidak dengan Smart TV. Tapi perlakuannya tetap sama dan rencananya akan dilakukan waktu penelitiannya ini. Rencana saya 6 kali pertemuan, sama untuk di kelas kontrol dan kelas eksperimen juga 6 kali pertemuan untuk mendapatkan data. Ini ada pun prosedur pengumpulan data yang setelah disajikan dalam bagan agar bisa mudah dipahami. Proses pengumpulan datanya pertama persiapan, menyusun instrumen, menyusun LPP Start Smart TV, izin ke sekolah, terus uji instrumen, sampel minimal 30, uji validitas, revisi, pengumpulan data utama, pretest, pelaksanaan Start Smart TV, observasi, post-test. Keempat baru pengolahan, scoring data, skor tes, rubrik, kolaborasi input, SPPS. SPSS, rencana saya SPSS 26. Analisis data, terus kesimpulan Pak. Lanjut ke yang terakhir di bab 3, itu metode analisis data. Teknik analisis penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran START berbantuan Smart TV terhadap kemampuan berpikir siswa dan kemampuan kolaborasi siswa. Ini data analisis data instrumen, uji coba soal, validitas butir soal, uji realitas, pakai kawan batch alpha melalui SPSS 26, terus daya beda, lanjut menggunakan ini Pak, terus lagi uji NGM, kriteria, hasil analisis, kemudian ditafsirkan untuk menentukan keberhasilan START berbantuan Smart TV dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkat kemampuan kolaborasi siswa. Kesimpulan ditarik berdasarkan perbandingan beberapa pretest dan post-test, hasil uji NGM, hasil uji T, dan pengamatan selama proses pembelajaran. Itu Pak yang saya paparkan di daftar pustaka dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya dapatkan. Terus dapat ya instrumennya ini Pak sudah ada instrumennya ya Bu? Pak, baik.
Iya, Baik. tapi belum diuji coba Pak. Terima kasih Pak. Belum.